Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tanda baca. Materi tanda baca yang pertama yaitu pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam bahasa. Simbol tersebut memiliki banyak bentuk dan fungsinya masing-masing. Suatu kalimat tidak akan lengkap tanpa adanya tanda baca. Kemudian, fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca antara lain yang pertama untuk mengatur jeda pembaca, yang kedua untuk mengatur intonasi pembaca, dan yang ketiga untuk memberi penegasan kalimat. Yang keempat untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat. Yang kelima yaitu untuk menjelaskan tata kata dalam suatu tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syifa Alfain, saya dari kelompok 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis dan contoh penggunaan tanda baca. Yang dibahas pertama di sini adalah tanda titik. Jadi kan kapan sih kita harus menggunakan tanda titik itu dan di mana letak tanda titik itu yang benar gitu kan. Nah, jadi yang pertama tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, contohnya di sini ayahku tinggal di Solo, titik. Terus biarlah mereka duduk di sana, titik. Nah, itu kan sebuah kalimat pernyataan, jadi diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya tanda titik itu dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Nah, contohnya bisa kalian lihat sendiri di makalah. Yang ketiga, tanda titik itu dipakai untuk memisahkan jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya di sini pukul 1:35:20. Nah, itu maksudnya adalah pukul 1:35:20 seperti itu. Yang keempat, tanda titik itu digunakan dalam daftar pustaka di akhir nama penulis, tahun, terus judul buku, kecuali pada kota terbit itu nggak diakhiri tanda titik. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, tanda titik itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan suatu jumlah. Di sini contohnya pada kalimat desa itu berpenduduk 24.200 orang. Nah, jadi pada penulisan angkanya itu 24.200 orang. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tanda koma. Jadi yang pertama, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau pembilangan. Di sini contohnya pada kalimat buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, di sini buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan, titik. Jadi digunakan dalam suatu perincian gitu. Dan yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Nah, seperti itu. Di sini contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, di sini setelah kamera itu koma, terus dilanjutkan dengan kata penghubung yaitu tetapi. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya di sini, kalau diundang saya akan datang. Jadi kalau diundang itu koma, saya akan datang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti misalnya oleh karena itu, walaupun, meskipun, dengan demikian, sehubungan dengan itu, gitu. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Misalnya, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai gitu. Misalnya di sini, oh, koma, begitu. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, di sini kata ibu, saya gembira sekali. Nah, setelah kata ibu itu ada tanda komanya. Jadi seperti itu. Yang ketujuh,
tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, terus serta nama tempat atau wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Misalnya di sini seperti Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta, gitu. Terus contohnya Surabaya, 10 Mei 1960. Ya. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya, khususnya pada daftar pustaka. Nah, contohnya di sini kan sebenarnya namanya itu Ilham Gunawan ya, tapi dibalik jadi Gunawan Ilham. Jadi kalau nulis itu Gunawan, Ilham. Yang kesembilan, tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya bisa kalian lihat sendiri dalam makalah. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dan yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal dan di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, di sini 12,5 meter, 27,3 kg. Yang ke-12, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, guru saya Pak Ahmad pandai sekali. Nah, itu jadi guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Yang ke-13, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat. Ini gunanya untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya di sini, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, untuk menghindari salah baca atau salah pengertian, maka dalam pengembangan bahasa itu dikasih koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma itu dapat digunakan atau dipakai sebagai pengganti kata penghubung. Yang kedua, tanda titik koma bisa digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya bisa kalian lihat sendiri dalam makalah. Dan yang ketiga, tanda titik koma bisa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, jadi buku, pensil, dan tinta, titik koma. Baju, celana, dan kaos, titik 2. Pisang, apel, dan jeruk. Jadi, ya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beldatul Afia. Di sini saya akan meneruskan membahas makalah dari Intan. Dan di sini saya akan membahas tanda titik 2, tanda hubung, dan tanda pisah. Yang pertama, tanda titik 2. Pemakaian tanda titik 2 antara lain yang pertama, A. Dipakai untuk setelah kata ungkapan yang membutuhkan pemberian. Seperti nama titik 2 Andre Fahrudin. Seperti itu. Yang B. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul sebuah karangan, dan juga nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang contoh halaman titik 29 seperti itu. Yang C. Dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan pelaku dalam percakapan, seperti dialog. Ibu titik 2 selamat pagi, seperti itu. Terus yang D. Dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemerian, seperti kalangan ahli hakim, pendidikan seumur hidup titik 2 sebuah studi, sudah terbit, seperti itu. Yang kedua, tanda hubung.
Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain yakni yang pertama A. Dipakai untuk menjadi penghubung kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Di tengah-tengah cara itu kan ada tanda hubung. Seperti itu. Terus yang B, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilang bagian kelompok kata. Contohnya seperti berevolusi. Nanti setelah B itu ada kata hubung, terus dilanjutkan dengan revolusi. Terus yang C, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang seperti anak-anak belajar di dalam kelas. Di antara kata anak-anak itu akan terdapat tanda hubung. Terus yang D, dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dijeda satu-satu dan di bagian tanggal. Seperti tanggal 8, nanti ada tanda hubung gitu, terus bulan 7, terus ada tanda hubung lagi 1973, seperti itu. Terus yang E, dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital dan ke dengan angka. Terus singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan lengkap. Di sini yang contoh yang ke, Indah mendapatkan juara yang ke, nanti ada kata hubung 2 di kelasnya, seperti itu. Terus yang F, dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, seperti di semes. Dikan itu termasuk bahasa Indonesia dan semes itu kan termasuk bahasa asing. Jadi di antara di dan semes itu nanti ada kata hubungnya. Terus yang G, tanda hubung menyambung awalnya dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian garis. Seperti saya membutuhkan buku. Ketika kita menulis di buku tulis membutuhkan, tetapi di garis tadi itu tidak cukup, jadi kita membutuh terus dikasih tanda hubung kan atau a-nya itu di bawah gitu. Terus yang ketiga, tanda pisah. Pemakaian tanda pisah di antara lain yakni yang pertama A, sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu nanti ada tanda pisahnya, saya yakin akan tercapai. Seperti itu. Terus yang B, untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain untuk menjadi kalimat lebih jelas. Seperti rangkaian temuan ini nanti ada tanda pisah, terus dikasih evolusi. Jadi di antara ini dan evolusi itu ada tanda pisahnya. Terus yang C, dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Seperti Jakarta sampai Bandung gitu. Nanti di tengah Jakarta sama Bandung itu terdapat tanda pisahnya. Untuk catatannya tanda pisah yaitu dalam pengetikan tanda pisah dinyatakan dengan 2 buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aulia Rahma dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang ke-7 yaitu tanda tanya digunakan sebagai akhir kalimat tanya. Misalnya, kemana kamu akan pergi besok lusa? Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam kurung sebagai penjelas bahwa kalimat tersebut belum tentu kepastiannya ataupun kebenarannya. Misalnya di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Setelah huruf 740 diberi tanda tanya sebagai tanda belum ada kejelasan dalam pernyataan tersebut. Yang
Yang ke-8 yaitu tanda seru, yang fungsi pertamanya yaitu sebagai perintah ataupun seruan. Misalnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu tanda seru sebagai digunakan untuk mempengaruhi ataupun mengajak. Misalnya, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Yang ke-9 yaitu tanda elipsis atau tanda titik tiga. Fungsi yang pertama yaitu menjelaskan bahwa pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, seperti itu. Fungsi yang kedua yaitu tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Terima kasih. Saya Nabila Mas'uliyah. Saya akan meneruskan presentasi dari Devi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca petik, tanda baca tunggal, dan tanda baca kurung. Masuk yang pertama, saya akan membahas tentang tanda baca petik. Tanda baca petik itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaiannya. Yang pertama, tanda baca petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Seperti contoh, pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia itu diapit dengan tanda petik. Contoh yang kedua, saya mau pergi sekolah, kata kakak. Saya mau pergi sekolah itu juga diapit oleh tanda petik. Selanjutnya yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul syair atau puisi, karangan, bab buku yang dipakai dalam kalimat. Seperti contoh, Sajak Aku dikarang oleh Khairin Anwar. Aku itu juga diapit oleh tanda petik. Selanjutnya yang ketiga ialah tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Seperti contoh, coba dan ralat biasa digunakan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baru dihadapi. Coba dan ralat itu juga diapit oleh tanda petik. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Seperti contoh, kata Tono, saya juga minta satu. Saya juga minta satu itu juga diapit tanda petik. Yang terakhir, tanda baca penutup kalimat yang diapit oleh suatu ungkapan yang di situ mempunyai arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Seperti contoh, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Si hitam itu diapit oleh petikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda baca tunggal. Tanda baca tunggal itu ada 2 yang perlu kita perhatikan dalam cara pemakaiannya. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang di dalam petikan lain. Seperti contoh, tanya Basri, Kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, kring-kring itu diapit oleh tanda baca tunggal. Selanjutnya yang kedua itu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti contoh, feedback. Feedback itu artinya balikan. Nah, di sini arti dari kata feedback itu biasanya ditulis dengan diapit oleh kata petik tunggal. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaiannya. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Seperti contoh, anak itu tidak memiliki KTP. Dalam kurung kartu tanda penduduk. Yang selanjutnya, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Seperti contoh, layar terkembang dalam kurung judul sebuah roman dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dalam tahun 30-an. Selanjutnya yang ketiga, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Angka atau huruf ini dapat juga diikuti oleh kurungan saja.
angka atau huruf ini dapat juga diikuti oleh kurung tutup saja. Seperti contoh, pemasaran itu menyangkut masalah A, produk, A itu dalam kurung. Selanjutnya dalam kurung B, harga, dan selanjutnya C tempat, dan D promosi. Selanjutnya yang terakhir itu tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Seperti contoh, Syahrul Gunawan berasal dari dalam kurung kota Bogor. Kenapa kota di dalam kurung? Karena tanpa adanya kalimat kota pun di sini sudah jelas kalau Bogor itu nama kota. Seperti itu. Sekian dari saya. Materi jenis-jenis tanda baca yang selanjutnya, yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Fungsi tanda kurung siku yang pertama yaitu untuk mengapit huruf, kata atau kalimat sebagai koreksi atau tambahan atas kekurangan atau kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk mengapit keterangan atau kalimat penjelas di dalam tanda kurung. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Fungsi tanda garis miring yang pertama yaitu untuk nomor surat, nomor dalam alamat, dan penandaan masa 1 tahun terbagi dalam 2. Fungsi selanjutnya untuk mengganti kata dan atau setiap. Contohnya mahasiswa garis miring mahasiswi yang artinya mahasiswa dan mahasiswi. Contohnya lagi dikirimkan lewat darat garis miring laut artinya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan yang ditulis dalam naskah asli oleh orang lain. Tanda baca yang ke-15 yaitu tanda baca yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati, kan dalam kalimat tersebut sama dengan akan. Dan contohnya lagi, mereka sudah datang kan dalam kalimat tersebut artinya bukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.